Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Cerita ini baru banget gue dapet malam minggu kemarin. Itu dari salah satu temen gue. Kebetulan dia nginep. Dan waktu gue share tentang lapak horor, dia pun menceritakan satu cerita. Itu yang menurut gue lumayan tragis ya. Lumayan serem juga. Dan dia itu meminta secepatnya buat diceritain gitu, makanya ya gue respect ke dia udah mau cerita. Akhirnya dia itu kayak nyerobot antrian gitu ceritanya. Dan ya hari ini, malam ini gue coba ceritain ke kawan-kawan semua. Nah, namanya itu Danang, Mas Danang ya. Dia itu kurang lebih sekitar 5 tahun lebih tua. Dan dia itu punya adik namanya Rizka. Waktu itu tuh Rizka itu masih SD. Dan pengalaman ini, kejadian ini itu dialami sama mereka berdua. Jadi waktu itu, waktu Mas Danang masih SMA dan adiknya si Rizka itu masih SD, itu ada sebuah kejadian tragis di mana kedua orang tuanya itu mengalami kecelakaan. Mereka itu cuma 2 bersaudara ya, dengan jarak yang lumayan jauh. Berapa tahun itu ya? Ya itu tadi kurang lebih sekitar 5 tahun atau 6 tahun jaraknya. Nah hari itu orang tuanya itu ngalamin kecelakaan. Di mana bapaknya itu dinyatakan meninggal dunia dan ibunya koma. Waktu itu mereka lagi menempuh perjalanan. Intinya dari satu kota di Jawa Tengah ke satu kota lainnya masih di Jawa Tengah juga, dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 4 jam. Nah di tengah-tengah perjalanan ya mereka mengalami kecelakaan dan bapaknya meninggal itu tadi. Nah setelah diurus semuanya itu ya, bapaknya ya jenazahnya dibawa pulang terus dimakamkan, sementara ibunya itu masih di rumah sakit. Dan waktu itu ya dengan usia segitu, Mas Danang masih SMA gitu ya, itu tuh ya termasuk cukup berat gitu ya buat dia gitu, apalagi dia anak pertama gitu kan. Makanya ya boleh dibilang itu adalah salah satu momen paling paling down banget lah buat si Mas Danang sama Rizka tentunya ya. Dan untungnya saudara-saudaranya gitu ya, itu tuh mau ngebantuin gitu. Dan alhamdulillahnya semua proses itu berjalan lancar. Almarhum bapaknya itu akhirnya dimakamin ya dengan layak itu, termasuk diadain kayak acara tahlilan kayak gitu juga. Dan ibunya itu setelah terjadi kecelakaan itu ya akhirnya mau gak mau Danang sama Rizka kan harus sering bolak-balik ke sana ya. Dan ada tantenya gitu yang mau bergiliran buat ngejadain ibunya itu. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar hampir 1 bulan, tapi belum 1 bulan ya, sekitar 20 sampai 30 hari dirawat di rumah sakit karena koma itu tadi. Dirawat di rumah sakit itu sekitar 10 hari. Setelah itu dibawa pulang karena ya rawat jalan gitu loh. Nah dirawat di rumah, dan setelah itu tadi
kurang lebih sekitar 10 hari kemudian setelah pulang dari rumah sakit itu, alhamdulillah kondisi ibunya itu makin membaik dan akhirnya ibunya itu siuman, ibunya itu sadar. Tapi itu tadi ada suatu kebingungan karena ibunya itu sadarnya itu mendadak banget gitu ya. Waktu itu tuh Mas Danang tuh katanya lagi mandi. Sore hari, Mas Danang lagi mandi dan si Rizka itu lagi belajar gitu. Dia lagi belajar di ruang tengah, ibunya tiba-tiba manggil gitu. Terus si Rizka gitu. Nah, si Rizka nengok gitu kan. Ya Allah, ya, Bu udah sadar Bu gitu. Nah, si Rizka langsung ngedatangin ibunya. Benar-benar dicek gitu, ibunya tuh udah melek gitu ya. Tapi memang ngomongnya tuh masih agak susah. Sama badannya tuh katanya masih lemes banget. Akhirnya setelah dicek semuanya, si Rizka tuh keluar kamar. Dia dari ruang tengah tuh ngasih tahu si Mas Danang gitu. Mas, ibu udah sadar gitu, ibu udah sadar. Akhirnya Mas Danang tuh buru-buru gitu kan mandinya. Nah, dia tuh datang ke kamar itu juga. Itu waktu itu masih cuman pakai anduk doang. Dia ke situ ke kamar ibunya berdua sama Rizka gitu ya. Nah, di situ mereka itu bingung gitu. Bingungnya adalah kenapa? Gimana caranya ngasih tahu kalau bapaknya itu udah meninggal. Sementara ibunya kan nggak tahu sama sekali gitu. Mereka itu bingung gitu. Jadi antara waktu itu ya banyak perasaannya itu antara senang dan gak senang gitu. Gak senangnya itu karena momennya itu kata Mas Danang tuh gak tepat gitu. Tapi ya udah, akhirnya mereka tuh berdua saling bingung gitu ya. Mereka saling cuman kayak tatap-tatapan muka gitu kan sambil ngeliatin ibunya, terus mereka tatap muka lagi gitu. Ini gimana gitu cara ngomongnya. Sampai akhirnya ibunya tuh jadi ibunya jadi bingung sendiri gitu. Loh, kalian kok malah pada bengong gitu. Ibu baru sadar gitu ya. Ini ibu ingat gitu, ibu terakhir itu kecelakaan sama bapak gitu. Dan ibu itu baru ingat. Bukan baru ingat, ibu itu masih ingat gitu kejadiannya katanya. Wah, mereka berdua itu makin tegang gitu ya. Waduh, ini jangan-jangan ditanya nih bapak mana gitu. Kalau ibu sampai nanya bapak mana gitu ya, pasti mereka bingung gitu gimana jawabnya. Dan akhirnya bener aja ibunya itu nanya gitu, bapak mana gitu, kok nggak kelihatan gitu, apa bapak lagi keluar. Dan di situ tuh mereka benar-benar bingung, mereka bengong gitu ya. Mereka tuh mukanya jadi ya kayak pucat, jadi agak-agak takut gimana gitu kan. Sorry, ada suara kucing. Nah, akhirnya mereka pun sama-sama diem gitu selama beberapa menit gitu. Itu benar-benar di kamar itu tuh membisu antara ibunya si Mas Danang sama Rizka. Itu tuh sama-sama bingung gitu. Mereka berdua itu bingungnya gimana cara ngomongnya, sementara ibunya tuh bingungnya kenapa mereka pada diem gitu. Akhirnya ibunya tuh ngulangin lagi, bapak tuh mana gitu. Dan ibunya waktu itu udah mulai bisa bangun. Dia tuh kayak bangun terus agak nyender ya, duduk tapi agak nyender di tembok di kamar itu. Dan balik nanya lagi, bapak mana gitu. Akhirnya si Mas Danang pun coba nyeritain gitu ya. Bu, maaf bu, ibu yang sabar ya. Kenapa? Bapak udah nggak ada gitu. Nah, di situ ibunya tuh nangis. Masa sih gitu? Ibu nggak percaya gitu. Kalian pasti bercanda gitu. Nah, setelah itu ngedengar kayak gitu, ibunya tuh kayak shock. Dia tuh histeris gitu ya. Dan akhirnya ibunya tuh kembali pingsan. Ya, mereka berdua tambah bingung lagi waktu itu kan. Akhirnya si Rizka disuruh sama Mas Danang buat manggil tantenya. Nah, Rizka pun langsung berangkat ke rumah tantenya. Akhirnya enggak lama setelah itu, rumahnya tuh katanya nggak terlalu jauh.
Dan akhirnya dalam beberapa menit gitu ya, itu tantenya pun datang ke situ, ikut bantu-bantu buat ngurusin ibunya gitu ya. Bukan ngurus, kayak ngerawat ibunya selama beberapa jam kemudian. Dan alhamdulillahnya ternyata pas udah agak malam nih, si Mas Danang sama Rizka itu udah tidur sekitar jam 10 malam. Mereka udah tidur dan tantenya pun malam itu tidur di situ. Mereka bertiga itu udah tidur semua gitu. Nah, si ibunya itu bangun. Dan pas bangun, itu ibunya katanya itu ngelihat bapaknya. Jadi gini, mereka kan tidur ya, itu mereka tahu gitu. Jadi pas ibunya lagi ngobrol, terdengar suara gitu ya, itu si Mas Danang itu bangun. Mas Danang bangun dan ngebangunin si Rizka sama tantenya. Itu kurang lebih sekitar jam 11 malam. Jadi ya kemungkinan ibunya itu bangunnya itu ya di jam-jam segitulah. Udah ibunya itu kedengeran ngobrol dan kesannya itu kayak ngobrol sama suaminya, sama si bapaknya Mas Danang itu, bapaknya Rizka. Udah kayak, "Pak, gimana Pak, Bapak sehat aja?" gitu. Tapi nggak kedengar suara jawaban. Dan ibunya tuh ngomong lagi gitu ya, "Alhamdulillah Pak." Gitu. Ini ternyata udah Lama juga ya ibu koma, ibu tuh nggak sadar kayak gitu. Itu benar-benar mereka tuh ngobrol gitu ya. Dan si Mas Danang sama Rizka, mereka bertiga ya soal tantenya, itu tuh bangun pelan-pelan kayak gitu. Dan mereka tuh berusaha ngintip gitu, berusaha nengok kamarnya gitu. Dan bener aja posisi ibunya itu udah duduk dan kakinya itu udah turun ke bawah ke lantai. Dan cara ngobrolnya pun ya ibunya tuh nengok gitu, nengok ke samping kayak seolah-olah di sampingnya itu tuh ada orang, ada suaminya, ada bapaknya mereka. Dan itu berlangsung cukup lama, bermenit-menit gitu ya, sampai akhirnya ibunya tuh bilang, "Ya udah Pak, Ibu masih nggak enak badan gitu, Ibu mau lanjut tidur lagi." Dan masih nggak terdengar suara jawaban apapun dan ibunya tuh balik lagi tidur. Akhirnya ibunya tuh benar-benar tertidur ya. Nah, mereka bertiga itu kayak bingung sendiri gitu ya. Mereka tuh ngobrol bisik-bisik, mereka pindah tempat yang agak jauh dan mereka tuh ngobrol mendiskusikan apa yang barusan mereka lihat itu gitu. Ini "Ibu kamu kenapa?" ya gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah di saraf dia gitu. Ada yang bermasalah di otaknya gitu. Ya boleh dibilang, ya maaf ya maksudnya gila atau apa gitu. Nanti itu kata tantenya gitu, kata si Mas Danang ya, wah nggak tahu juga tante itu. Nanti deh, ya yang penting ibu itu udah bangun, ibu udah sadar gitu untuk masalah itu, nggak tahu deh nanti aja kan. Udah sekarang mending kita istirahat aja, biar besok itu ya kita bisa ngurus ibu lebih baik gitu. Nah akhirnya mereka bertiga semuanya itu istirahat. Dan pagi harinya mereka tuh bangun agak siang, sekitar jam 6 pagi gitu, udah lewat subuh gitu. Mereka tuh baru bangun dan mereka tuh lihat ibunya itu udah duduk di sofa di ruang tamu. Jadi ruang tamunya itu, ruang tengah, sofa di ruang tengah. Jadi kalau masuk ke rumahnya Mas Danang sama Rizka itu adalah rumah yang gede ya. Rumah dulu, rumah tahun 70-80-an dan itu gede gitu. Halamannya luas. Dan memang keluarga mereka tuh kayak terkenal keluarga priayi kayak gitulah. Dan saat masuk ke rumah itu ya ke rumah ruang tamunya tuh sama TV gitu. Pintunya di tengah. Nah setelah itu ada pintu antara ruang tamu sama ruang tengah gitu kan.
di ruang tengah itu sebelah kiri ada kamar, ada 2 kamar. Nah, ruang tengah itu tuh kayak ada sekap dari lemari kayak gitu, dan posisinya sofa itu tuh ngadepnya ke arah belakang sana gitu. Di depan situ ada TV. Sementara si Mas Danang dan Rizka sama tantenya itu tidurnya di ruang tamu di bagian yang depan. Ruang tengah bagian yang depan. Dan si ibunya itu waktu pagi-pagi bangun, itu tuh lagi duduk di sofa dan menghadap TV. Jadi posisinya tuh ngebelakangin mereka. Itu kelihatan banget. Ibunya itu lagi ngobrol seolah-olah itu sama bapaknya. Mereka itu ngobrol akrab banget. Sampai ibunya itu ketawa-tawa kayak gitu ya. Dan ya ngelihat kayak gitu, si tante sama Mas Danang itu tuh punya ide, udah biarin aja, kita pantau aja perkembangannya nanti seperti apa. Kita intinya jangan gangguin dulu deh, itu biarin si ibumu tuh seperti itu katanya. Ya udah, akhirnya semuanya setuju dan mereka itu kayak akhirnya berusaha berpura-pura gitu ya, seolah-olah bapaknya tuh masih ada gitu. Saat ibunya ngomong ini ya mereka nanggepin seolah-olah bapaknya itu masih ada, dan itu berlangsung selama beberapa hari. Sampai akhirnya pada suatu hari, pada suatu malam, itu belum terlalu malam sebenarnya, masih sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Mas Danang itu habis keluar sore itu ya. Rizka itu biasa, dia belajar di ruang tengah. Dan siapa Mas Danang itu baru pulang. Habis main ke rumah temennya. Dia baru pulang dan dia masuk rumah gitu ya. Saat dia baru sampai di pintu ruang tengah, dia itu ngelihat ibunya duduk di sofa TV tadi, itu lagi ngobrol. Tapi kali ini tuh nggak sendirian. Dia itu ngelihat ada sosok bapaknya. Grinding. Dia tuh ngelihat sosok bapaknya. Tapi ibunya tuh lagi ngajak ngobrol ya. Ibunya tuh nengok ke kanan. Itu lagi ngajak ngobrol. Oh, sosok yang di sampingnya itu. Sementara sosok yang di sampingnya itu sosok yang mirip bapaknya dari belakang ya. Itu tiba-tiba pas Mas Danang masuk ke ruang tengah itu, tiba-tiba dia tuh nengok gitu. Dia tuh kayak tahu gitu ada yang datang. Mas Danang itu datang ke situ. Dia nengok dan langsung ngelihat ke arahnya Mas Danang, dan dia itu kayak apa ya? Dia itu ketawa-tawa gitu. Kayak gitu, kayak ketawa ngeledek, kayak ngetawa yang puas, ngeledek lah nadanya tuh kayak gitu. Sambil pundaknya tuh kayak diangkat-angkat kayak gitu. Sementara ibunya itu masih terus ngajakin ngobrol gitu. Sementara si sosok itu tuh sebenarnya cuek banget. Itu memang kayak pemandangan yang, ya jujur menurut gue itu agak aneh, dan itu cukup menyeramkan juga sih. Dan ngelihat kayak gitu, si Mas Danang tuh bilang astagfirullahaladzim gitu. Dia istighfar terus gitu kan, sambil narik si Rizka yang deket sama dia itu kan. Dia ditarik dan kayak bukan digendong, kayak ditarik, diangkat gitu, disuruh sini gitu ya. Kenapa Mas gitu? Kenapa ditarik gitu? Si Mas Danang pindah ke ruang tamu itu kan, dan dia tuh ngomong sama si Rizka, "Dek, kamu nggak ngeliat ya?" "Ngeliat apa Mas itu?" "Ngeliat ibu gitu." "Ya itu ibu lagi di sana biasa kayak lagi ngobrol sama sosok, sama orang yang nggak kelihatan gitu, sama bapak yang nggak kelihatan," katanya. "Nah, kamu nggak ngeliat ya gitu? Kamu nggak ngeliat yang ngobrol sama ibu itu
apa siapa gitu. Itu coba kamu lihat deh, nengok ke sana. Kelihatan nggak? Enggak mas, aku nggak melihat, kata si Rizkanya. Nah sini deh, kamu jangan takut ya. Mas tadi ngelihat sosok yang ngobrol sama ibu gitu. Itu tuh bukan bapak deh gitu. Bapak itu beneran, bapak itu udah nggak ada. Bapak itu udah meninggal, dan sosok yang ngobrol sama ibu itu adalah sosok jin, kata si Mas Dana. Akhirnya mereka berdua itu sama-sama ketakutan di ruang tamu gitu ya. Si Rizka diceritain kayak gitu, namanya anak masih SD gitu kan. Diceritain sama Mas Danang, ya mungkin Mas Danang karena masih SMA juga, dia belum, dia tuh belum ada nalarnya belum ini juga kali ya. Jadi ya kayak gitu mah tetap aja diceritain ke adiknya. Akhirnya mereka berdua ketakutan, dan mereka tuh nungguin cukup lama. Itu sampai kurang lebih sekitar setengah jam mereka nungguin di situ. Dan akhirnya ibunya itu obrolannya tuh udah mulai ke arah udah capek mau istirahat gitu. Akhirnya ibunya pun bangun, dan waktu mau masuk ke kamar, ibunya tuh nengok ngeliat si Danang sama Rizka. Kalian kenapa di situ gitu? Kenapa belum tidur? Dan sini masuk tidur. Ya Mas Danang sama Rizka pura-pura gitu aja tuh. mereka pura-pura takut. Mereka bangun dan mereka masuk ke ruang tengah gitu. Mereka emang biasa tidurnya itu di ruang tengah pakai gelaran kasur kayak gitu. Nah, Rizka sih tenang aja karena dia nggak melihat. Sebenarnya ada sedikit takut, cuman karena dia nggak melihat jadi ya lumayan tenang aja. Sementara Mas Dana saat dia masuk ke ruang tengah, si sosok itu masih ada di sana. Dia lagi berdiri itu di depan sofa gitu, lagi berdiri dan ngeliatin Mas Dana. Dia masih ngeliatin kayak gitu dengan posisi yang sama, itu ketawa ketawa puas, ketawa ngeledek yang gue gak bisa niruin ya. Cuman kurang lebih tuh kayak gitu, gue cuman dikasih contohnya tuh kayak gitu. Mas Danang udah ibunya masuk ke kamar, Mas Danang itu langsung tidur di situ, udah tutup muka. Dan akhirnya tertidur gitu malam itu, tertidur dengan itu tadi penuh ketakutan gitu ya. Nah itu pengalaman atau penampakan yang pertama. Yang kedua itu setelah beberapa hari, jadi itu cuma malam itu doang. Besoknya masih ibunya itu ngobrol tapi nggak kelihatan. Nah setelah beberapa hari kemudian, itu pagi hari, itu masih sekitar jam 7 lah. Pas si Mas Danang itu belum sebelum jam 7 ya, jam sebelum berangkat sekolah itu sekitar jam 7 ya, kurang lebih jam 6 sampai jam 7 dan setengah 7-an gitu. Nah Mas Danang tuh baru kelar mandi, dia dari belakang gitu ya. Ibunya itu duduk masih duduk di sofa kesayangan ibunya itu yang di depan TV itu. Mas Danang dari belakang gitu kan, itu kan Melihat ibunya ibunya di sini duduk, Mas Danang kan dari pintu belakang itu ngeliat ibunya. Nah pas dia agak masuk lagi, itu dia ngelihat ada satu sosok di samping ibunya. Kali ini sosoknya itu agak beda. Itu adalah sosok bontalan lusuh gitu ya. Itu sosok pocong yang lagi duduk di samping ibunya. Dan si sosok pocong itu katanya cuma diem aja kayak gitu, dan ibunya itu tetap ngajakin ngobrol gitu si sosok pocong itu. Sementara sosok pocongnya itu cuman dia hanya diem gini doang, kayak ada gerak-gerak dikit katanya, dia cuma diem doang. Si Mas Danang gitu ya, dia langsung lari itu masuk. Dia buru-buru pakai baju gitu kan, dan sama si Rizka juga bapak itu udah siap, ayo udah cepat buruan berangkat gitu. Tapi sebelum berangkat kita ke rumah tante dulu. Nah akhirnya mereka pun berangkat ke rumah tante. Ya karena nggak terlalu jauh dari situ. Diceritain lah kejadian yang pertama saat dia melihat
sosok yang tertawa itu, sosok yang mirip bapaknya, sama yang hari itu pagi itu dilihat sama Mas Dana, sosok pocong. Dan diceritain lah ke tantenya. Akhirnya tantenya pun ngasih kabar ke saudara-saudaranya yang lain ya. Jumlahnya berapa gue nggak tahu, nggak diceritain juga. Jadi waktu itu tuh kayak keluarga itu dikumpulin dan diceritain, di-share gitu apa yang Mas Danang alami waktu itu, apa yang Mas Danang lihat, semuanya tuh diceritain. Dan keluarga itu akhirnya sepakat, ini kemungkinan ibu kamu itu ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nanti kita coba cariin. Kayak orang pintar kayak gitulah. Dan waktu itu dicariin itu ada beberapa, nggak cuma satu. Dan beberapa dari mereka itu mengatakan kalau memang ada sesuatu yang nggak beres. Jadi ada sesuatu yang enggak suka dengan bapak, ibu, dengan keluargamu gitu ya. Dan mereka memakai cara-cara yang nggak baik gitu ya. Ya sebut saja kayak santet lah kayak gitu. Dan setelah didesak gitu ya, sebenarnya siapa sih gitu pelakunya. Dan orang pintar itu harusnya sih sebenarnya tuh nggak boleh dibilangin kayak gitu ya. Cuman diceritain gitu. Kayak cuma nyebut ciri-cirinya doang. Disebutkan permasalahannya. Permasalahannya itu katanya adalah masalah warisan yang waktu itu. Jadi gini, kakeknya Mas Danang itu berarti bapaknya ibunya itu tuh punya 2 istri. Nah, yang dijadiin masalah itu adalah warisan antara anaknya istri yang pertama dan anaknya istri yang kedua gitu. Nah, anaknya istri yang kedua itu nggak suka gitu dengan ya pembagiannya. Intinya kayak nggak puas kayak gitu, nggak suka mereka, dan mereka itu pakai cara-cara yang seperti itu, cara-cara yang nggak baik. Dan dikirimlah santet itu sampai akhirnya terjadi suatu kecelakaan. Untuk detailnya santetnya seberapa gue nggak tahu ya. Intinya kayak itu, kecelakaan dan bapaknya tuh meninggal. Akhirnya keluarga pun memutuskan ya untuk minta tolong gitu sama salah satu dari mereka yang menyebutkan itu. Tapi sayangnya mereka itu menolak. Mereka tuh katanya nggak bisa. Aduh maaf pak, ini jujur aja ini terlalu berat katanya. Ini tuh banyak banget yang dikirim gitu. Kalau saya nggak sanggup katanya. Wah udah mereka bingung kan. Sampai akhirnya ada seseorang, dan orang itu rumahnya nggak jauh ternyata. Mereka tuh masih tetangga gitu ya. Itu yang datang ke rumahnya Mas Danang, cuman di depan doang, di Mas Danang gitu. Sebelumnya saya minta maaf gitu. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Oh, Pak, ada apa-apa? Saya ngerasa ada sesuatu yang gak beres Mas gitu. Wah itu apa Pak gitu. Mas Danang tuh pura-pura gak tahu waktu itu, dan diceritainlah seperti itu. Dan si bapak itu katanya dia itu pengen ngebantu dan sebisanya gitu. Dia itu pengen berusaha ngebantu sebisanya. Dia dan beberapa orang temannya katanya. Karena kasihan ngelihat kondisi ibunya yang seperti itu. Akhirnya Mas Danang pun ya pasti mengizinkan gitu ya, karena memang ada harapan nih gitu. Nah diizinkan, akhirnya mereka si bapak itu pun ngerjain. Untuk caranya itu nggak diceritain juga sama Mas Danang. Jadi intinya dikerjain, dan akhirnya si Mas Danang itu nanya gitu, Pak kalau
untuk saya gimana gitu, saya sama adik saya sama Rizka. Saya sama adik saya Rizka itu Gimana gitu? kami takutnya sosok itu yang sering saya lihat itu jadi ngeganggu kami juga. Udah ya, tenang aja. Mas Danang banyak berdoa aja katanya. Dia tuh dikasih doa, tapi nggak disebutin ya. Gue juga penasaran waktu itu gue nanya doanya apa gitu, tapi ya dia cuma jawab ada deh gitu. Ya udah, gue nggak memaksa. Jadi dia cuma dikasih doa itu kayak buat keselamatan dia sama adiknya si Rizka itu. Sementara ibunya itu yang handle si bapak tadi, bapak sama teman-temannya. Dan alhamdulillahnya katanya selama 14 hari akhirnya si sosok-sosok itu bisa diusir pergi dan ibunya akhirnya dikasih tahu. Jadi gini, ibunya nggak nyadar bapaknya udah meninggal itu sebenarnya juga nggak normal gitu. Itu kayak semacam diguna-guna juga. Dia tuh kayak ibunya tuh benar-benar kayak udah Terima. ya ngelihat bapaknya itu tuh benar-benar percaya banget kalau itu tuh bapak suaminya. Setelah itu guna-gunanya dicabut, si ibunya itu tiba-tiba jadi kayak semacam kayak diruqyah kayak gitu ya. Dan setelah itu ibunya itu nangis gitu, dan dia tuh nanya lagi, bapak mana gitu, apa sebenarnya yang terjadi. Nah disitulah si Mas Danang itu ceritain semuanya sama tantenya. Waktu itu tuh ngumpul semua pas acara ruqyah itu, diceritain semuanya kalau bapak itu udah meninggal. Dan ya ibu kemarin koma, jadi kami baru sempat ngomongin sekarang. Dan alhamdulillahnya setelah sempat shock selama beberapa hari, ibunya pun akhirnya pelan-pelan kembali pulih, kembali sehat. Sampai sekarang itu ibunya masih hidup. Nah, gue dapat cerita ini sebenarnya nggak cuma dari satu orang, tapi dari dua orang, Mas Danang sama Rizka. Rizka itu adalah teman SMA, tapi kita nggak satu sekolah ya. Dia beda sekolah. Ya intinya gue sama dia kenal gitulah. Dan ya itu tadi diceritain sama Mas Danang. Dan sebenarnya gue udah pernah dengar cukup lama itu dari Rizka, detailnya dari Mas Danang kayak gitu. Ada motor. ya Kurang lebih seperti itu ceritanya. Cerita dari Mas Danang yang minta diceritain cepet-cepet. Ya terima kasih banyak buat Mas Danang sama Rizka udah membagikan cerita ini ke Lapak Horor, dan gue dikasih kesempatan buat share lagi ke kawan-kawan semua. Mohon maaf misal ada salah-salah, misal ada kekurangan di sana sini, gue mohon maaf banget. Gue cuman bercerita apa adanya, seadanya gitu. Nggak dibikin-bikin, ya udah apa yang gue terima, apa yang gue tangkap itu yang gue ceritain lagi. Nah dengan cara seperti ini gitu, pasti banyak kekurangannya. Ya makanya itu gue mohon maaf. Semoga kawan-kawan masih tetap bisa menikmati cerita-cerita di Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Dan kalau misal ada dari kawan-kawan mau kirim cerita, itu nanti bisa baca di deskripsi video ya. Di bawah ini itu gue udah cantumin. Kalau misalnya ada yang mau kirim cerita ke situ, sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.